Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Bangga melayani bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di bincang-bincang kita kali ini yang akan membahas mengenai kesiapsiagaan bela negara. Baik, seperti biasanya, perkenalkan saya Muhammad Rizal Kurniawan Yunus, salah seorang peserta Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara, bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, gelombang ketiga, Angkatan 8, golongan 3. Saya merupakan salah satu CPNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada instansi Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita pada tema yang ketiga. Jika sebelumnya kita telah membahas mengenai wawasan kebangsaan, kemudian isu kontemporer, maka tema kita kali ini adalah mengenai kesiapsiagaan bela negara. Sedikit gambaran awal mengenai kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik itu secara fisik, mental, maupun sosialnya, dalam menghadapi situasi kerja yang berdasarkan dengan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai dengan kerelaan berkorban yang dilandasi dengan kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga secara sederhana, rumusan bela negara itu sendiri terdiri dari adanya rasa cinta tanah air, adanya kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara kita, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Baik, seperti biasanya pada bincang-bincang kita kali ini akan ditemani oleh mentor saya, yaitu Ibu Sari Rahayu Rahman, SPD MPD. Beliau merupakan dosen senior pada program studi pendidikan biologi, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan 2 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi Bu untuk bisa berbincang-bincang kembali. Kali ini tema kita tidak kalah menariknya Bu, mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kalau dua video sebelumnya kita bahas wawasan kebangsaan, isu kontemporer. Nah, sekarang kita tiba gilirannya untuk membahas sedikit mengenai bela negara. Dan terima kasih banyak Bu untuk waktu yang telah diluangkan bagi kami di sela-sela kesibukannya, masih sempat membimbing anak-anak mentornya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Baik Bu, mungkin langsung saja Bu, untuk bela negara ini Bu ada dua hal yang mungkin akan kita diskusikan, yaitu mengenai persatuan dan kesatuan, dan juga mengenai peningkatan profesionalitas dosen. Mungkin yang pertama Bu, seperti saya minta tips dan triknya saja Bu. Misalnya seperti yang kita ketahui kan, salah satu bentuk bela negara itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi di tingkat universitas sendiri atau di kampus itu sendiri Bu, bisa dikatakan miniatur dari Indonesia Bu. Sudah banyak budaya, suku, agama yang tergabung di dalamnya. Mungkin sebagai seorang dosen senior Bu, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga keharmonisan dan terus menjaga persatuan dan kesatuan antar mahasiswa Bu? Ya, baik. Tentunya sebelum kita melanjutkan bagaimana sebenarnya sebagai dosen untuk tetap membina kerukunan, persatuan dan kesatuan, ya kita harus ketahui bersama dulu, berarti satu itu kan bermakna utuh ya, tidak terpecah, ya kan? Kemudian terpisah-pisah. Kalau persatuan itu kan gabungan dari beberapa bagian sehingga menjadi satu. Ya. Nah, jadi begini, kalau di dalam proses belajar mengajar, memang kita tidak lepas dari yang namanya
ada yang mengatakan anak didik ibu itu ada tidak yang pintar, ya kan? Ada yang tidak pintar. Kemudian biasanya saya menjawab sebenarnya tidak ada yang batasan seperti itu. Hanya anaknya yang tidak mau belajar. Nah, biasanya timbul, ya namanya juga manusia, ya, manusia merasa bangga akan dirinya itu pasti ada walaupun sedikit. Nah, semua pasti akan ada seperti itu. Nah, ada juga di situ di kalangan mahasiswa itu ada. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa saya selalu di sela-sela perkuliahan itu, saya selalu bertanya sebelum kita melakukan perkuliahan atau melaksanakan perkuliahan, saya bertanya dulu kalau orang yang baru masuk, mahasiswa yang baru saya kenal, saya tanya mereka dari mana, kemudian tinggalnya di mana. Kalau di Majene ya. Nah, di situ kan kita tahu berarti mereka ini beragam. Nah, keberagaman ini diupayakan untuk tidak ada mahasiswa itu merasa di apa dulu? Oh, diskriminasi. ibu itu lebih cenderung ke satu orang gitu. Jadi biasanya ketidakadilan itu yang membuat perpecahan sebenarnya. Jadi di sela-sela perkuliahan saya sampaikan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah beragam suku, tapi kan di dunia itu kan memang beginilah adanya. Dan selalu saya sampaikan bahwa tidak akan pernah terjadi persatuan kalau selalu ada perpecahan. Jadi di kelas itu selalu saya sampaikan perlu adanya persatuan dan perlu adanya kesatuan, rasa memiliki tanah air itu, dan supaya tidak terjadi perpecahan. Kemudian saya juga menyampaikan sikap Anda itu terkadang sikap itu juga kan merasa bahwa kenapa mahasiswa ada yang merasa bahwa saya orang yang merasa bahwa saya terpandang. Biasanya seperti itu. Jadi merasa minder, ada merasa ketidakpercayaan diri pada mahasiswa. Jadi dari situlah maksudnya dosen itu harus memperlihatkan keadilan, kemudian netral, ya, kemudian menyayangi anak didik agar tidak ada kecemburuan, agar tidak ada merasa tidak diperhatikan. Memang kalau mahasiswa itu kan banyak keterbatasan dosen juga ada. Tidak semua mahasiswa bisa dikenali. Jadi seringkali saya bilang kalau Anda mau dikenali berarti Anda harus mempunyai inovasi atau mempunyai kreativitas untuk bahwa inilah saya, inilah diri saya, inilah kemampuan saya bisa bekerja sama, saya bisa menciptakan inovasi dengan berbagai macam karakter-karakter di kelompoknya kalau dia melakukan diskusi kelompok seperti itu. Jadi terkadang memang ada mahasiswa yang berbagai macam suku inilah yang membuat mereka saya tidak terlalu paham
Apalagi kan terus terang kalau kita yang bukan di daerah satu daerah pindah ke daerah yang satu itu kan terbentur dengan bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Jadi berupaya untuk membuat mereka itu percaya akan dirinya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi sebagai seorang pengajar memang kita harus bersikap adil dan netral atau tidak ada yang dianak emaskan begitu ya Bu di dalam kelas. Ya. Jadi semua merasa memiliki Ya. kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Ya. Ya. Baik Bu, mungkin sedikit pertanyaan lagi Bu mengenai salah satu bentuk bela negara Ya. seorang dosen itu Bu adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Mungkin ada sedikit gambaran Bu bagaimana dukungan dari pihak kampus untuk dosennya misalnya mau melakukan lanjut studi Bu, seperti itu. Oh ya, baik. Intinya untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya dosen maupun tendik, pimpinan itu mewajibkan dan memberikan izin kepada dosen yang ingin melanjutkan studi. Tetapi dengan catatan ada aturan-aturan dari kepegawaian yang harus diperhatikan. Contohnya kalau masih baru PNS, itu kan ada aturan harus mengabdi dulu, kemudian setelah itu bisa melanjutkan studi. Dan maksudnya adalah dengan mengabdi ini kan kita kan dosen diwajibkan untuk naik pangkat ya. Nah, jabatan fungsional juga harus diurus dan kenaikan pangkat juga. Jadi dari situ kita bisa merencanakan. Jadi dari sejak PNS itu kita bisa merencanakan 2 tahun berikutnya saya bisa melanjutkan studi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah yang berlaku di kepegawaian, khususnya yang ada di Unsulbar. Tadi sudah ada di peraturan akademik. Dan pimpinan itu sangat welcome sekali kepada dosen-dosen yang ingin melanjutkan studi. Malah pimpinan itu memberikan kita masukan di mana kita bisa mengembangkan potensi diri. Contohnya kemarin itu saya ditawarkan untuk ke Filipina, ya. Pimpinan itu khususnya Pak Rektor itu sangat antusias untuk dosen-dosen itu kuliah di luar negeri atau kuliah di luar Sulawesi. Itu sangat antusias sekali dan memberikan izin, ya. Beliau menyampaikan bahwa silahkan melanjutkan studi, saya akan memberikan izin. Itu tadi catatan, kalau bisa untuk meningkatkan sumber daya manusia, kita diminta untuk ke luar negeri. Cuma waktu itu saya sudah terlanjur mendaftar di Universitas Negeri Malang, jadi saya sampaikan ke beliau, saya mohon maaf untuk ke luar negeri itu kayaknya belum bisa. Nah, ada beberapa juga yang dosen-dosen Universitas Sulawesi Barat yang studi ke luar negeri. Contohnya yang dari pertanian, ada juga yang dari HI, kemudian ada juga yang dari FKIP sendiri. Ada kebetulan di Nederland, Ibu Reski kebetulan sedang menempuh S3 di sana. Jadi sangat welcome sekali pimpinan fakultas dan pimpinan universitas itu
sangat mensupport kita untuk melanjutkan studi seperti itu. Oh, baik Bu, terima kasih penjelasannya. Jadi pada dasarnya memang tidak hanya diizinkan, tapi memang kita didorong Bu untuk mengembangkan kompetensi yang kita Ya. miliki dengan ketentuan bahwa sesuai dengan ya kebijakan-kebijakan yang telah kita ambil, dan tentu saja kebijakan ini untuk kebaikan kita bersama Bu. Mungkin seperti itu Bu. Iya, betul. Baik. Mungkin untuk video kita kali ini Bu, karena juga tetap dibatasi oleh waktu Bu, dan masih banyak sekali yang ingin kita perbincangkan. Mungkin bisa di lain waktu bisa kita sharing bersama lagi Bu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu untuk kesempatan dan waktu yang diberikan. Dan saya akhiri video ini Bu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.